apa tuh sekarang bergeraknya lebih cepat gitu. Dan kalau yang dulunya tuh orang benar-benar melihat dari luxury brand turun ke ready to wear brand, terus baru ke streetwear, ini tuh sekarang udah nggak kayak gitu. Dan sekarang tuh benar-benar siapapun tuh bisa jadi bintangnya gitu. Bisa aja sekarang tuh tren dilihat dari ada orang pakai tas bulu-bulu, and then misalnya diadaptasi sama Jennie Blackpink gitu, terus kebetulan aja dia lagi si Jennie Blackpink ini baru abis Coachella atau abis apa segala macam, tiba-tiba jadi boom naik gitu. Jadi benar-benar unpredictable sebenarnya. Itu juga sangat kerasa ya di marketing gitu. Di Cotton Ink pun juga kayak gitu. Tapi aku percaya sih gitu, maksudnya as a fashion brand kita juga harus penting punya agenda at least setahun ke depan lah gitu. Jadi memang produk dan marketing tuh berjalan beriringan. Dan untuk marketing inisiatif sendiri untuk di tahun 2025 sebenarnya lebih ke growing affiliates channel gitu, karena yang aku lihat 2-3 tahun belakangan ini the channel is really growing. Dan kalau misalkan di Cotton Ink itu memang secara sales dia benar-benar sangat meningkat gitu. Karena Cotton Ink itu juga ada di beberapa marketplace di Indonesia, jadi kita sangat terbantu juga dengan feature-feature yang ada di marketplace itu gitu. Sekarang tuh udah sangat gampang gitu, cuma gimana caranya kita bisa maximize itu sebenarnya gitu. Secara dashboard itu kan udah sangat menarik ya gitu. Maksudnya ada iklan, ada per channel tuh udah dirinci gitu. Itu cuma tinggal kita rajin atau enggak ngeliatin, terus rajin atau mau coba atau enggak gitu. Jadi emang sebenarnya tuh kalau sekarang aku ngeliatnya semuanya tuh udah ada, udah dikasih gitu. Jadi ekosistemnya tuh udah dibikin semenarik itu gitu. Tinggal kita sebagai brand tuh gimana memanfaatkan apa yang udah ada. Sebenarnya kalau dibilang inisiatif marketing yang dilakukan itu kenapa exceed the expectation, karena kita belum pernah melakukan itu sebelumnya gitu. Mungkin untuk brand fashion lain udah pernah tuh kayak misalkan event di luar negeri gitu, atau misalkan photoshoot di luar negeri deh gitu ya, atau bikin campaign, special campaign tapi lokasinya di luar negeri gitu. Kalau Cotton Ink itu jujur belum pernah gitu. Jadi mungkin bagi customer kita kayak angin seger aja gitu. Kalau misalkan dikawinin sama number of sales-nya, aku percaya sih kalau misalkan sales yang baik itu tuh adalah sumbangsih tiga pihak ya. Yang pertama produknya udah pasti harus bagus. Karena menurut aku kalau produk nggak bagus tuh salesnya akan susah banget gitu. Terus kemudian campaign yang menarik. Yang ketiga adalah market yang bisa disuapin sebenarnya. Gitu. Jadi 3 hal itu tuh benar-benar harus berkolaborasi dengan sendirinya gitu ya. Plan your work and work your plan. Aku rasa kita juga nggak bisa bertahan selama ini kalau kita nggak melakukan hal yang kita suka. Gitu. Cuma memang planning itu play the most important role gitu, apalagi di bisnis gitu. Dan juga of course the financial itself gitu. Jadi memang kalau di Cotton Ink kan aku dan Carlin memang kita kan pembagian tugasnya. Carlin ada bagian R&D product dan financing. Kalau misalkan aku lebih ke marketing and sales gitu. Jadi aku dan Carlin tuh benar-benar harus berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik gitu. Collaboration itu selalu memberikan impact yang baik. Nggak hanya ke customer, tapi juga ke Cotton Ink as a brand. Gitu. Kenapa? Karena ibaratnya kayak kita ada creative director tapi a guest gitu, guest creative director gitu. Of course, orang kan latar belakangnya beda-beda ya gitu. Jadi setiap kolaborator itu memberikan input yang fresh ideas lah gitu ke collection gitu. Jadi Cotton Ink itu kan selalu dengan temanya kan casual with a twist. Gitu. Jadi the twist itself adalah the collaboration gitu. The kolaborator tuh adalah twistnya. Gitu. Jadi kalau misalkan aku berkaca dari beberapa collaboration sebelumnya, walaupun memang nafasnya tuh Cotton Ink, tapi pasti ada twistnya yang kayak, oh ini Kiki Siantar banget nih. Gitu, kayak mungkin dari pemilihan warna, pemilihan bahan, pemilihan aksesoris, kayak misalkan buttons, trimmings, dan segala macam tuh sangat menggambarkan kolaboratornya. Gitu. Jadi setiap collaboration itu sangat memberikan
fresh ideas gitu, terus juga fresh output gitu untuk terutama untuk our customer ya gitu. Jadi mereka juga tetap bisa kayak selalu lihat ke cotton ink gitu, kayak oh ya udah deh gue kalau misalkan cari baju gue pengen sih kayak Kiki Center tapi kayaknya mungkin terlalu feminin. Oh di cotton ink enggak gitu, lo bisa pakai sehari-hari gitu. Oh ini lebih gaya gue gitu. Terus atau misalkan waktu itu kita pernah kolaborasi sama siapa ya, sama misalkan Nagita Slavina gitu. Ya gue Mama Gigi sih gitu, gue suka colorful tapi kayak nggak se-colorful dia deh. Oh ya you can have it di cotton ink gitu. Jadi selalu ada apa ya, maksudnya kayak selalu ada positif output yang diberikan setiap kolaborasi. How we still relate to our customer gitu, dan membutuhkan dan bertanya apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka suka gitu. That's how we keep our authenticity gitu to our customer. Jadi kalau misalkan aku stuck, kadang aku brainstorm sama tim aku gitu, karena mungkin mereka bisa pergi ke tempat-tempat yang aku nggak lihat gitu. Jadi ngobrol itu sangat penting buat aku gitu. Sebenarnya kalau misalkan mau gampang ya kita bisa jalan-jalan ya di social media ya, di Instagram kita bisa ikutin travel vlognya orang atau apa segala macam gitu. Tapi aku selalu percaya bahwa taking a break itu juga also important untuk menjaga the creativity itself gitu. Seperti yang aku bilang tadi, kadang kalau misalkan kita too much scrolling kan jadi kayak doom scroll gitu, kayak gitu ya udah kayak ya udah deh gitu. Bahkan Instagramnya juga sampai kayak loh kok ini kayaknya reels yang sama udah balik lagi ya gitu. Kok ini udah 2 hari kok sama algoritmanya gitu, jadi kurang menarik gitu. Ya kalau udah kayak gitu biasanya aku shut down the phone, aku nggak lihat Instagram 2-3 hari gitu. Terus aku bener-bener kayak ya udah doing regular stuff aja, ya olahraga, ya apa, nonton, jalan, makan. Terus nanti begitu aku balik ke social media lagi yang which is adalah memang pekerjaan aku di situ, aku jadi feel much refresh. Jadi ya itu kalau menurut aku gimana untuk stay kreatif ya, you have to know how to stop and then mulai lagi, take a break.